Selamat datang di Reaksi Ayah, di mana saya dan Ayah akan mereaksikan beberapa video yang sedang ramai diperbincangkan di internet gitu ya. Baik itu di sosial media ataupun di YouTube. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil dari video-video berikutnya. Let's begin. Doa orang tua tidak akan tertolak untuk anak, ya kan? Tapi doa untuk orang tua adalah doa anak yang soleh. Ada predikatnya. Bukan sembarang anak. Orang tua ibaratnya ya, orang tua mau kayak apa dia doain anaknya dijabah. Tapi untuk orang tua, anak yang soleh. Jadi kalau gue nggak soleh, doa gue nggak nyampe ya ke orang tua gue gitu. Doa orang tua pasti nyampe ke anaknya. Tapi kalau doa anak ke orang tua, anaknya harus soleh dulu. Ya itu betul itu. Jadi kalau orang tua itu ya karena jasanya yang besar untuk anaknya ya. Ini mayoritas orang tua ya, bukan hanya segelintir. Mungkin ada segelintir yang tidak ini, tapi mayoritasnya itu kan dia jasanya besar untuk anaknya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kelebihan dia bahwa kalau dia mendoakan anaknya akan diterima doanya, itu akan dikabulkan. Lebih mudah untuk dikabulkan gitu ya. Iya, akan dikabulkan. Akan dikabulkan. Iya, akan dikabulkan doanya. Nah, sebaliknya anak itu kalau mau doanya tuh nyampe ke orang tua, dia harus jadi orang yang soleh. Makanya orang tua disuruh mendidik anaknya supaya jadi anak yang soleh. Kenapa kalau anak harus soleh dulu, tapi kalau orang tua nggak mesti soleh tapi doanya bisa nyampe? Ya karena orang tua itu pengorbanan untuk anaknya kan sudah sangat besar, tidak bisa dihitung lah. Jadi kalau lihat orang tua berarti kan bapak sama ibu ya, bukan hanya salah satu. Nah sementara kalau anak itu kan mau sebesar apapun pengorbanan dia untuk orang tuanya, itu masih dianggap kecil gitu ya. Jadi kalau dia mau berharap mendapat keberkahan dari orang tua, karena anak yang mendoakan orang tuanya dia dapat berkah dari orang tua itu. Ya, berkahnya apa ya? Jadi hidupnya lebih mudah, ya kan? Kemudian untuk masuk surga juga lebih mudah dan sebagainya. Ya sebenarnya kalau misalnya anak butuh doa, yang paling pertama didatangin itu orang tua dulu gitu ya? Iya. Minta doa sama orang tua dulu? Iya. Maksudnya bukan sama guru besar misalnya? Enggak, orang tua nomor satu. Nomor satu orang tua? Iya. Tapi jadi kamu bukan datang ke wali misalnya atau ke guru-guru spiritual, itu tidak. Pertama kali minta doa itu sama orang tua. Karena doa orang tua itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tapi kan banyak maksudnya yang orang yang lebih menghormati orang di luar daripada orang tuanya sendiri kan banyak tuh. Ada orang-orang yang begitu ya. Tapi kalau seandainya orang tuanya gimana ya? Tidak soleh lah gitu maksudnya lah. Ya tetap harus hormat. Kan ada pasal lain yang bisa mendinai itu kan, bahwa doa orang yang tidak baik misalnya tidak didengarkan gitu. Orang tua saya tidak baik berarti tidak akan didengarkan gitu kan. Berkaitan dengan pasal lain ya maksudnya. Ya enggak. Jadi gini, orang tua itu meskipun dia itu kafir sekalipun, dia doakan anaknya itu sama Allah didengar doanya itu. Padahal doanya bukan ke Allah gitu. Ya. Padahal doanya bukan ke Allah. Ya dia mintanya kan kepada Allah juga kan. Kan tadi bilang kafir tadi katanya. Iya, jadi kalau kita misalnya kita punya orang tua yang naudzubillah min dzalik ya, punya orang tua yang kafir, ya, kita tetap harus hormat sama dia, ya kan, harus ini. Kenapa? Karena doanya itu akan didengar sama Allah gitu loh. Walaupun bukan ke Allah mintanya gitu ya. Ya kalau minta kepada Allah, kalau enggak minta kepada Allah ya enggak bisa. Percuma berarti. Iya. Berarti kalau gitu harus masuk Islam dulu dong kalau gitu. Ya itu kan satu sisi yang ayah tidak mau bahas itu terlalu dalam, karena ayah kan dari awal sudah bilang kan, ayah kan bukan ustadz. Oh iya betul. Nanti kalau ayah kasih komentar-komentar itu agama, nanti orang bilang, wah ini orang ini aliran ini itu gitu. Ayah tidak mau gitu. Ya. Silakan diinterpretasi, kalau dalam aspek agama spiritualnya silakan diinterpretasi sendiri-sendiri gitu. Soalnya kan ya ibaratnya kan banyak pasal-pasal lainnya juga. Taruhlah misalkan doa orang tua pasti didengar, tapi doa orang yang jahat tidak akan didengar misalnya. Orang tua kita jahat berarti doa orang tua tidak didengar gitu misalkan. Jahat contoh. Kepada siapa? Kepada orang lain. Ya contoh misalnya orang tuanya memang jahat, entah kepada kita misalnya atau kepada orang di luar misalnya kan. Ya, tapi itu menunjukkan penghargaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para orang tua gitu loh. Karena ya itu mendidik anak kan tidak gampang. Pasti banyak pengorbanan yang diberikan juga gitu maksudnya. Iya. Gitu ya. Untuk orang tua yang benar tapi. Ya kita harus bicaranya orang tua yang benar gitu kan. Bahkan orang tua yang kafir sekalipun kita tetap harus hormat sama dia. Oh iya. Gitu loh. Iya.
Karena itu orang tua gitu loh. Makanya kalau sebagian orang kan menganggapnya kalau orang tua itu adalah walinya anak. Artinya kalau mau minta doa ke dia itu akan tembus. Jadi ketika kita kesusahan, ya kadang kita berpikir terlalu jauh ya untuk mencari doa dari orang misalnya yang ustadz misalnya, atau orang guru besar misalnya, atau melakukan, kadang ada yang melakukan ritual-ritual juga kan maksudnya kan. Tapi datang ke orang tua minta doa sama orang tua. Iya, ternyata di orang tua aja itu malah yang paling luar biasa gitu ya. Paling luar biasa. Kamu mau minta doa apa? Minta supaya kaya. Doakan sama orang tua, insya Allah kaya gitu loh. Tapi kan ada yang bilang gini juga kan apa? Wah, kamu tidak akan berhasil kalau kamu tidak direstui orang tua misalkan gitu kan. Saya orang tua misalnya, wah saya tidak mau kamu menjadi seorang musisi misalnya contoh gitu ya. Tapi saya tetap mau jadi ini musisi gitu. Wah, tanpa restu orang tua nih karirnya gitu. Kenapa masalahnya? Dia tidak merestui karena apa dulu gitu loh. Kalau karena alasan yang memang itu akan membawa kejelekan dalam beragama, dalam ketaatan kepada Tuhan, ya itu betul orang tua itu gitu loh. Tapi kalau hanya karena orang tuanya tidak suka dengan profesi kamu itu, ya itu belum tentu gitu loh. Nih, soalnya kan kadang kan mungkin belum mengerti gitu maksudnya kan. Kadang mungkin belum mengerti gitu. Apalagi zaman sekarang kan banyak kerjaan-kerjaan baru misalnya yang di zaman orang tua dulu nggak ada gitu kan. Jadi pasti ya hal baru mungkin memunculkan pertentangan, biasanya perubahan memunculkan pertentangan dulu di awal kan. Mungkin nanti bisa ngerti kalau itu ya. Itu tugasnya anak untuk menjelaskan kepada orang tuanya. Jelaskan bahwa ini pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mulia, apa buktinya gitu loh. Ceritakan. Mungkin kalau sudah mendapat cerita itu dia akan berubah pikiran, bisa juga orang tua. Tapi ada hubungannya restu orang tua terhadap karir dengan kesuksesan seseorang? Lebih mendorong lagi karena dia akan berdoa. Kan kalau dia restu, misalnya dia cocok dengan pekerjaan kamu misalnya, kan dia doanya akan lebih banyak lagi. Saya maunya kamu jadi PNS gitu misalnya kan, terus kita jadi PNS gitu. Doanya makin kencang gitu ya. Contoh dia senang gitu. Otomatis itu lah. Karena orang tua itu paling senang kalau anak itu mau memperhatikan, tidak selalu mengikuti ya, mau memperhatikan saran orang tua. Kalau dia misalnya setelah dia perhatikan dia tidak tertarik atau dia tidak mau, ya jelaskan sama orang tuanya, saya kok tidak tertarik menjadi ASN misalnya, karena ASN tuh begini. Kita aja jelaskan. Saya lebih tertarik menjadi ini misalnya gitu ya. Terus dijelaskan juga. Jelaskan. Karena ini begini. Mungkin dia akan berubah orang tua. Karena orang tua itu, semua orang tua yang jiwanya normal ya. Kalau nanti orang bawakan yang, wah ini ada orang tua yang gini, ya memang pasti ada lah yang meleset-meleset tuh ada. Tapi yang jiwanya normal, orang tua itu, dia memberi kepada anaknya tidak berharap balasan. Gitu loh. Jadi dia memberikan itu, pada waktu dia memberikan kepada anaknya, itu semata-mata karena rasa sayangnya dia kepada anak. Mungkin kalau misalnya dia ngotot sekalipun karena dia merasa ya itu yang benar gitu ya. Iya, karena dia tidak ngerti. Dia menganggap bahwa ini yang benar gitu loh. Yang benar ya kerja ini gitu. Yang ini mah mungkin nggak panjang misalnya atau nggak jelas gitu uangnya. Contoh misalnya kan gitu kan. Nah tugasnya anak untuk menjelaskan kepada orang tuanya. Oh enggak lain. Ini begini ya gitu. Mungkin dia nanti akan berubah. Karena dia tetap sekali lagi, dia kepengen anaknya kerjanya tidak sulit, hasilnya besar gitu. Misalnya gitu-gitulah. Pokoknya kepengen anaknya itu mulia dan sebagainya. Karena kalau orang tua, kalau anaknya mulia kan dia juga dikenang sama masyarakat kan. Gitu lah. Membanggakan gitu maksudnya gitu ya. Benar juga sih. Walaupun sebenarnya ya kadang kita memilih karir misalnya tidak direstui, sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Karena mungkin nanti merestui kan bisa aja gitu kan. Satu. Ya tapi lebih baik lagi kalau dari awal tuh diterangkan, dijelaskan gitu loh. Yang kedua ada motivasi yang tersembunyi gitu. Jadi saya buktikan nanti. Siap-siap Anda misalnya gitu kan. Biasanya larinya lebih kenceng. Saya buktikan itu buat apa? Buktikan untuk orang tua enggak perlu.
Ya dijelaskan aja. Kalau ternyata dia masih tetap ngotot, misalnya seperti tadi kan kamu contohnya, saya mau anak saya jadi ASN misalnya gitu kan. Nah, terus anaknya enggak mau, ya kan? Oh, saya mau jadi konten kreator aja lah. Terangkan aja. Karena konten kreator tuh begini misalnya. Dan ASN tuh begini, makanya saya enggak mau. Nah, mungkin terjadi diskusi di situ kan? Antara anak sama orang tua. Nah, setelah diskusi itu, kalau memang itu memang bagus, tidak mungkin orang tua itu terus mengatakan, oh tidak, tetap saya minta ini, enggak. Ya kita harus menjelaskan. Walaupun gitu lah. Ada tetap ya. Ada. Ada yang tidak sesuai dengan yang wajar itu pasti ada. Wah, kita sudah 3 turunan profesinya A. Masa kamu tiba-tiba beda misalkan. Itu banyak tuh gitu tuh. Iya. Kayak ada ya tahu orang begitu juga kan, bapaknya dia itu dokter. Terus dia dokter, terus anaknya, semua anak saya harus jadi dokter, dipaksa sama dia untuk jadi dokter. Ya akhirnya ada yang meleset juga, nggak bisa karena nggak diterima dan sebagainya gitu misalnya itu. Terutama guru-guru honorer ya. Sampai di kampung saya itu diplesetkan menjadi guru honorer ya, karena betapa menakutkannya kehidupan mereka ya. Dengan gaji misalnya hanya 300.000 satu bulan. 400.000 satu bulan, 500.000 satu bulan, dan mereka dipaksa untuk survive. Penghargaan terhadap guru sangat rendah di negara ini sih kalau menurut aku. Bahkan beberapa sampai 40% dari guru katanya, 40% dari ojol itu profesi sebenarnya guru katanya. Jadi dia harus narik lagi untuk memenuhi kebutuhan. Kenapa guru tidak dihargai di sini? Ya itu karena masyarakat tidak menghargai ilmu, maka guru tidak dihargai gitu lah. Masyarakat atau pemerintah nih? Masyarakat. Kan gajinya guru honorer bukan masyarakat yang gaji. Ya kan guru honorer itu kan yang apa nih? Ini kan sebetulnya tidak hanya guru honorer, guru lah, semua guru itu. Iya. Ya kan. Nah kalau yang honorer itu biasanya pemerintah bukannya sudah cukup tinggi ya, masih rendah ya. Itu tadi 300.000 per bulan, 400.000. Aku juga ada satu teman juga, dia kerja jadi guru dulunya 500.000 ya sebulan dia ini. Ya kalau memang begitu ya pemerintah salah. Pemerintah kan tahu kebutuhan fisik minimum itu berapa. UMR ada lah minimal gitu ya. Ya minimal UMR, minimal itu. Seharusnya kalau guru itu kebutuhan fisik minimum di atasnya UMR. Jadi kalau memang itu digaji pemerintah, maka pemerintah ya harus memperbaiki. Tidak bisa itu. Katanya mau pengen tahun 2000 berapa itu 45 ya. Indonesia emas. Akan Indonesia emas. Makanya ada yang bilang Indonesia emas apa Indonesia cemas katanya. Ya karena ya sih contohnya ini guru. Ya kan? Guru harus dipenuhi kebutuhannya untuk dirinya dan anak-anaknya, keluarganya. Kesian soalnya. Kalau dia tidak dipenuhi itu dia akhirnya jadi berpikir gimana caranya memenuhi kebutuhan saya ini. Akhirnya ada yang jadi ojol segala macam dan ada macam-macam itu. Sehingga kurang fokus dalam mengajar jadinya gitu ya. Iya. Yang kita takutkan kan itu. Kalau dulu waktu ayah masih SD dulu, ayah ingat itu banyak guru-guru yang akhirnya ngajar les itu. Oh iya, maksudnya les lagi setelah selesai sekolah ya. Iya. Dan dipungut biaya gitu ya. Dipungut biaya gitu loh. Nah itu juga menimbulkan masalah juga karena ada sebagian yang terus kalau muridnya ndak ikut les sama dia ndak suka gitu loh. Oh iya. Nilainya bisa jadi dia pokoknya enggak suka lah dia. Iya. Aku pernah dengar kasus yang seperti itu. Iya, jadi sampai seperti itu akhirnya. Karena apa? Karena itu tadi dia terpaksa harus mencari uang lagi untuk memenuhi kebutuhannya. Nah ini dosa kita. Bangsa Indonesia ini dosa semua. Karena tidak memperhatikan masalah itu. Karena ternyata pahlawan tanpa tanda jasa ternyata tanpa slip gaji ternyata. Pahlawan tanpa slip gaji ternyata. Makanya itu lagu pahlawan tanpa tanda jasa itu harus dihapus itu. Karena itu nanti kebiasaan akhirnya orang menganggap guru itu pekerjaan yang kan ini pekerjaan yang sifatnya sosial. Jadi jangan ngitung gaji dong ya. Nggak bisa kan dia butuh untuk hidup. Iya, semua manusia butuh untuk dia kan punya keluarga juga maksudnya. Iya, makanya perlu makan, perlu apa. Padahal ya sebuah negara itu dibangun nomor satu karena pendidikannya dulu sih. Iya. Percuma bonus demografi banyak misalnya. Percuma. Itu cuman daging doang menurut aku. Tidak ada gunanya bonus demografi kalau pendidikan tidak diperhatikan. Daging berjalan itu. Pendidikan dan kesehatan itu penting, kesehatan juga. Kalau anak-anak dididik, mau kita didik dengan baik, tapi anemia, kurang darah, ya kan karena kekurangan zat besi.
Nah, dia ngantuk aja di kelas. Jadi pendidikan dan kesehatan itu dua yang wajib itu dipenuhi. Ibaratnya biasanya kalau di negara maju itu wajib gratis gitu ya. Iya. Biasanya tuh di negara maju itu jadi concern pertama lah. Iya, Sama ayah enggak tahu kalau sekarang ya. Tempo hari kan sempat digratiskan itu. Apa itu? Pendidikan sampai 9 tahun. Oh, kalau pendidikan masih gratis sampai sekarang untuk Gratis sekolah ya. negeri. Iya. Paling ada pungutan-pungutan sedikit untuk Iya. beli buku atau apa. Nah, harusnya gratis total harusnya. Jadi penghargaan kita terhadap guru yang padahal sebenarnya adalah ya bisa dibilang yang paling tepat untuk mempersiapkan bangsa ini buat maju tuh kayaknya gerbang pertamanya guru kayaknya. Mungkin gerbang kedua lah, gerbang pertama keluarga mungkin ya. Kepala rumah tangga dan Iya. ibu bapak. Jangan guru ditaruh di gerbang pertama sehingga nanti kalau tidak berhasil gurunya yang disalahkan. Nah, Sementara gajinya aja kurang gitu kan. iya. Nah ya keluarga itu penting kan. Semua itu dimulai dari keluarga. Kalau di rumah aja tidak diperhatikan, orang tuanya tidak concern terhadap pendidikan anak, ya akhirnya kemana-mana efeknya. Ya, akhirnya anak disuruh jualan, ya kan? Atau anaknya jam 3 pagi di jalan-jalan di tengah jalan kita nggak tahu gitu kan. Itu banyak loh itu. Iya. Terus berantem. Iya. Remaja-remaja itu banyak yang begitu, tidak diurus sama orang tuanya. Nah, orang tua kalau tidak mau ngurus anak jangan punya anak. Kadang kita suka berpikir tuh kalau lagi di jalan misalnya mau pulang jam 1 misalnya gitu. Ngelihat kok banyak anak-anak di jalanan gitu. Kadang kita suka ini juga suka berpikir juga tuh. Nah, itu juga masalah kan kesejahteraan masyarakat juga harus. Ya akhirnya kita bisa bicaranya kemana-mana nanti kan. Pokoknya prinsipnya kita batasi dulu masalah gaji guru ini. Ini harus diusahakan, harus. Paling sedikit UMR itu paling sedikit. Dari mana uangnya ya enggak tahu, suruh cari pemerintah cari dana. Dari mana? Itu koruptor-koruptor itu dirampas semua asetnya, pakai untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendidikan dan sebagainya gitu. Kesehatan juga memprihatinkan di Indonesia. Dan program-program mungkin yang bikin kebocoran dana mungkin dihentikan dulu sebentar bisa kali ya. Untuk mengatasi hal-hal yang lebih krusial. Ya gitu, enggak, kebocorannya harus diatasi. Mengatasi kebocoran itu hanya butuh hati aja kok. Ayah kan pernah di pemerintahan. Ayah tahu. Ya butuh hati aja, enggak butuh macam-macam teori-teori macam-macam ini strategi. Enggak. Kalau pejabatnya punya hati yang baik, ya kan, pikiran yang lurus, jujur, itu sudah modal sudah 75% sudah. Nah, tinggal sistemnya dilaksanakan secara konsisten. Kalau pimpinannya itu jujur, sistemnya akan jalan. Di Amerika ada satu sekolah yang dia itu sudah mengimplementasikan AI sebagai pengganti guru ada tuh. Didirikan dari tahun 2014 di Texas letaknya ya kan. Sampai sekarang semakin meningkat. Jadi maksudnya ternyata nilai anak tuh semakin meningkat gitu. Yeah. Peran guru akhirnya pindah jadi guide. Cuman jagain doang, cuman nyemangatin anak. Ya. Tapi yang ngajar jadi AI. Ya, tapi kira-kira duluan mana? Tetap harus ada. Kira-kira duluan mana? Guru sejahtera atau guru diganti AI kira-kira di negara ini menurut saya? Tidak bisa diganti secara total. Sebagian tugasnya diganti mungkin bisa. Tapi diganti secara total tidak. Karena anak itu juga butuh pendekatan psikologis. Nah, AI mana bisa melakukan itu? Sekarang belum bisa ya? Tidak bisa ya. Nanti sih bisa tapi ini. Ya tapi ya itu tetap tidak bisa kan. Makanya orang itu kalau tidak punya perasaan dibilang seperti robot itu kan itu. Iya. AI ini kan robot sebetulnya. Dulu orang bilangnya robot, sekarang kalau bilang lebih AI. Lebih dari artificial intelligence ya kan. Iya. Nah ya. Jadi pokoknya intinya guru itu penting untuk terbangunnya suatu bangsa. Penting sekali. Penting sekali. Zaman dulu di Baghdad aja ada perpustakaan yang ngumpulin ilmuwan-ilmuwan terkenal ya, tahu Baitul Hikmah itu. Iya, Baitul Hikmah. Iya ya kan? Itu kan bikin jadi prosper banget pada saat itu. Oh iya. Berkembang, ilmu berkembang. Dan guru digaji dengan cukup besar gitu. Nggak cuman mepet lah maksudnya gitu. Ya. Ya di atas mepet lah gitu. Ya, paling enggak ya itu kalau menurut saya kebutuhan fisik minimum itu kan di atasnya UMR. Kalau hanya UMR aja itu kan masih kurang ya. Masih kurang. Jadi kalau bisa KFM itu kebutuhan fisik minimum itu yang menjadi standar untuk guru-guru itu. Minimal lah itu ya. Iya, minimal.
Kalau masih denger sebulan 500.000 misalnya itu sih sangat memalukan itu. Itu betul-betul ya ayah tidak bisa mengeluarkan kata-kata lah. Dunia ketiga itu. Pokoknya sudah sangat kejam lah. Pernah dengar nasihat ini gak? Jangan terlalu baik nanti dimanfaatin sama orang. Sounds like a good advice karena banyak orang yang manfaatin orang lain kan. Tapi menurut gue itu advice yang sangat buruk. Itu discourage orang untuk berbuat baik. Itu akan menganggap berbuat baik itu adalah sebuah kelemahan. Jangan terlalu baik lah nanti dimanfaatin. Ya. Gimana menurut saya? Dulu ayah pernah menjelaskan tuh terlalu baik itu tidak ada kan. Yang ada baik dan tidak baik gitu ya. Jadi habis itu setelah kita ada orang, kalau kita menjadi orang baik ya, kalau kita menjadi orang baik maka kita adalah peka terhadap penderitaan orang, peka terhadap kebutuhan orang untuk mendapatkan pertolongan dari kita. Jadi ya kalau ada orang datang minta tolong ya kita lihat orang itu kira-kira orang ini pantas ditolong enggak gitu. Atau bisa atau tidak gitu ya. Yeah. Bisa ditolong enggak? Contoh sekarang ini, kasih contoh aja lah. Ini yang apa namanya yang jelas ayah alami gitulah. Jadi ada ya, ini mohon maaf ini bukan saya tidak menyerang ke kelompok tertentu tidak ya kan. Tapi ada, pernah mengalami lah ayah ya, pernah mengalami. Misalnya gini, pengurus masjid ya, dia ngadakan acara terus, berbagai macam acara diadakan. Sampai misalnya 17 Agustus dia juga ngadakan acara khusus untuk menyambut 17 Agustus ini kita adakan apa namanya musabaqah tilawatil Quran misalnya gitu. Ya kan, nanti ada acara lagi, misalnya Hari Pendidikan Nasional, nanti ada lagi apa, bagus. Tapi itu kan selalu dia minta apa namanya bantuan ke masyarakat, ya kan. Terus kalau ayah perhatikan tujuannya itu tidak murni untuk mendukung acara itu, tapi dia sendiri juga dapat nanti dari situ gitu loh. Nah kalau memang kita itu mau menjalankan apa namanya aktivitas sosial ya kita jangan berharap dapat sesuatu dari situ gitu. Misalnya itu. Oh iya. Nah terhadap yang begini ini kita mengingatkan mereka tuh adalah suatu kewajiban gitu loh. Ya kalau sudah diingatkan dia tetap aja ya itu terserah urusan dia. Kita tergantung kita mau bantu apa enggak gitu. Sama misalnya gini, pembangunan masjid. Untuk pembangunan masjid dibutuhkan dana yang besar. Kemudian diadakan apa namanya di pinggir jalan itu kan mungut. Yeah. Tapi ayah perhatikan ayah pernah itu mengalami, tidak selalu ya, pernah mengalami ada masjid, tadinya masjidnya kecil gitu kan. Terus minta bantuan untuk pembangunan masjid di jalan itu. Setiap orang lewat ngasih uang gitu kan, dibangun. Tapi itu berlangsung bertahun-tahun tidak selesai. Oh iya. Tapi ayah perhatikan masjidnya makin besar, makin bagus, dibikin bagus lagi gitu loh. Jadi kayaknya ini proyek ini dipertahankan terus gitu loh. Oh, nah itu enggak perlu begitu. Maksudnya kan biasanya orang kalau minta bantuan tuh ada kuotanya misalnya gitu ya. Saya butuh. Iya, misalnya besar segini, yang saya butuh dananya segini. Saya butuh 1 miliar misalnya gitu kan. Begitu udah 1 miliar stop. Ini enggak, rupanya karena masih ada potensi kan. Kumpulin aja terus gitu. Nah untuk yang begini kita artinya boleh berpikir perlu dibantu apa enggak gitu loh. Tapi kalau orang kesusahan ya kan sudah jelas kita lihat hidupnya menderita butuh bantuan ya kita bantu. Nanti datang lagi dia minta bantuan lagi karena dia memang kesusahan kita lihat kita bantu. Jadi menurut ayah mempertimbangkan untuk membantu orang itu ada baiknya juga ya kan. Asal kita tidak bersikap apa namanya terlalu ketat ya. Atau pengen sesuatu in return gitu ya. Iya. Apa bedanya jadi orang yang bermanfaat sama orang yang dimanfaatin? Kalau orang yang dimanfaatin itu kan ada orang yang mengambil manfaat secara berlebihan, bukan karena dia kebutuhan. Kalau orang yang bermanfaat tuh bisa berupa uang, bisa berupa tenaga, pikiran dan sebagainya gitu kan. Mungkin kalau orang yang dimanfaatin hal-hal yang diambil itu tidak ada batasnya gitu ya maksudnya. Iya. Mungkin ya. Iya. Kalau yang bermanfaat ya ada batasnya gitu mungkin ya. Dan dimanfaatin tuh biasanya kan untuk dan kepentingan. Orang yang bermanfaat pasti outputnya senang. Iya. Orang yang dimanfaatin outputnya sebaliknya. Dimanfaatin itu biasanya berkenaan dengan kepentingan pribadi. Jadi apa namanya orang meminta pertolongan sama dia untuk kepentingan pribadi itu boleh dikatakan itu dimanfaatkan, ya kan? Tapi kalau orang misalnya minta bantuan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan sosial,
atau dia dalam penderitaan, itu ya menurut ayah ya enggak apa-apa lah. Dan kita membantu dia berarti kita menjadi orang yang manusia yang bermanfaat. Kayaknya sih bedanya di satu hal doang, di soal kesadaran aja. Orang yang bermanfaat sadar kalau dia bermanfaat. Orang yang dimanfaatin dia nggak sadar. Yang satu sadar, yang satu nggak sadar kayaknya. Bedanya itu. Dan itu di masyarakat ini membutuhkan pendidikan yang terus-menerus untuk merubah perilaku-perilaku yang menurut ayah kurang tepat gitulah. Yaitu tadi memanfaatkan, misalnya misalnya sekarang ya, jadi panitia Idul Kurban, tujuannya supaya bisa bawa pulang daging banyak-banyak misalnya. Ada itu orang begitu. Ada orang begitu. Ya, nah ini orang-orang yang begini kita harus ingatkan dia, enggak boleh kita tuh jangan diingatkan, itu kan haknya dia, enggak bisa. Harus diingatkan karena potong hewan kurban itu dibagikan untuk sebanyak-banyak orang yang memang membutuhkan gitu loh. Ketika dia mengambil lebih dari yang seharusnya, itu harus diingetin gitu maksudnya. Iya, yang tidak wajar gitulah. Gue bebas, bini gue mau kemana silakan, pergi mantannya gue karena gue bukan kelihatannya gue percaya sama diri gue sendiri. Gue percaya sama dia, dia gak akan macam-macam. Tapi kedua juga, lo gak akan dapetin yang kayak gue. Gue bukan paling ganteng, gue bukan paling kaya, gue bukan paling lucu. Tapi I know ketika lo ngelepasin gue, lo gak akan dapetin apa yang gue kasih ke lo. Kalau gue selalu bilang gini, hampir kalimatnya sama persis. Gue mungkin bukan paling ganteng, gue mungkin bukan paling pintar, gue mungkin bukan paling kaya. Tapi gue adalah gue gitu. Apakah rasa cemburu masih dibutuhkan? Wajib. Ya. Kenapa? Orang laki cemburu kepada istrinya, ya kan? Itu wajib, karena itu untuk menjaga kehormatan istrinya. Jadi kalau sudah rasa cemburu itu hilang sama sekali, jadi nol, itu kamu berarti udah tidak cinta sama dia. Bukan karena percaya. Enggak, tetap harus menjaga. Orang laki harus, seorang suami harus menjaga istrinya, karena itu adalah kehormatan istrinya itu dan kehormatan dirinya juga. Ya mungkin itu contoh ekstrim aja kali ya. Misalnya jalan sama mantan dibiarin gitu. Itu mungkin hiperbola kali. Ya kalau itu enggak benar orang begitu. Itu ada istilahnya di dalam Islam itu. Jadi ada istilahnya orang laki yang tidak punya rasa cemburu sama sekali dengan istrinya, ya kan? Sampai istilahnya dia melihat gelagat yang mencurigakan, dia diem aja. Ya, itu sama Nabi ditegur orang laki yang seperti itu. Nggak boleh. Tapi kalau harus cemburu, tapi sebenarnya cemburu itu sifat negatif sebenarnya. Mungkin salah satu dari beberapa dosa yang mematikan gitu. Cemburu berlebihan mungkin ya kan. Nah, tapi mencemburu itu memang wajib, kita harus. Oh gitu ya. Iya. Apalagi kalau kita misalnya kita curiga, misalnya orang suami dia curiga istrinya ini kok kayaknya berbeda nih, dia harus menanyakan kepada istrinya. Oh gitu ya. Kenapa kok begini gitu lah. Untuk melindungi dia juga, melindungi istrinya, karena kadang-kadang setan itu menarik perempuan lebih mudah daripada laki-laki, karena perempuan lebih lemah, jadi bisa dipengaruhi dia gitu loh. Dan nariknya pelan-pelan, tadinya begini, lama-lama begini gitu. Jadi wajib ditanyakan gitu ya, karena kan menjaga dengan cemburu itu dua hal yang berbeda sih kalau menurut aku sih. Menjaga ya, udah kamu jangan ke situ lah, ngapain, nanti terjadi sesuatu yang tidak baik buat kamu. Ya itu kan munculnya kan dari kamu berani-beraninya kamu begini sama saya. Nggak boleh marah-marah. Cuman maksudnya kan gini, maksudnya cemburu itu perasaan dalam hati, bukan marah-marah tuh bukan, tapi perasaan dalam hati. Dan itu dia harus tahu istrinya bahwa suaminya cemburu supaya dia menghindar. Salah satu defense mechanism dari ini juga ya, dari kalau orang yang nikah gitu ya maksudnya ya. Jadi untuk mempertahankan hubungan yang baik antara suami istri, peran suami diantaranya adalah menjaga istrinya. Soalnya kan ada juga yang bilang kalau itu memang milik kita buat apa dijaga gitu, karena pasti kembali lagi gitu kan. Ada juga yang bilang begitu tuh. Ya ini kan bukan binatang piaraan. Kalau binatang piaraan kucing misalnya dilepaskan enggak apa-apa, nanti kan dia paling balik lagi. Karena kalau dalam aturan Islam itu ya sebetulnya kan istri itu kan tempatnya di rumah, enggak boleh di luar gitu kan. Tapi di zaman sekarang kan enggak bisa. Sudah berubah ya. Nah, karena ada aktivitas yang harus dilakukan di luar. Makanya kemana saja istrinya pergi, suami harus tahu. Kalau suami yang pergi harus tahu nggak istri? Kalau suami keluarnya karena urusan pekerjaan dan sebagainya enggak perlu. Tapi kalau misalnya urusan di luar itu sebaiknya memberitahu gitulah, supaya istrinya juga hatinya tenang gitu. Hal yang paling sulit untuk gue pelajari adalah berani untuk menolak dan mengatakan tidak.
Namanya orang nggak enakan, nggak mau mengecewakan orang lain, jadi semuanya dibilang iya. Tapi jangan sampai kita membebani diri kita sendiri untuk orang lain saat kita sendiri nggak mampu. Untuk beberapa orang berkata tidak itu sesuatu yang sulit. Gimana pendapatnya? Ya itu karena kebiasaan dia, kebiasaan dia untuk mengalah, untuk tidak mau mengecewakan orang lain, atau ada juga orang yang supaya dianggap baik sama orang lain, bisa juga ada kan. Jadi itu sampai semua terpulang kepada niatnya masing-masing. Ada orang yang memang tidak tegaan, tapi ada orang yang juga supaya orang menganggap dia orang baik gitu ya. Semua itu kan tidak semuanya itu kita pantas untuk selalu mengatakan iya. Kan kadang-kadang ada juga yang kita akan mengatakan tidak. Misalnya apalagi yang menyangkut hal-hal yang bertentangan dengan batinnya dia harus bilang terus terang. Tapi ini sekali lagi ini kebiasaan. Karena kebiasaan biasanya itu dari pendidikan dari kecil, terus pengalaman hidup dia selama remaja dan sebagainya, yang menyebabkan dia akhirnya tidak bisa mengatakan tidak. Nah, belajarlah mengatakan tidak untuk hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani kita gitu lah. Karena itu akan sangat merepotkan ya kalau semua orang diiyain misalnya. Iya. Ya rasa nggak enak itu ya harus dilawan gitu maksudnya. Iya. Kan banyak orang yang merasa ya ini saya nggak enak lah, dia udah ngajak misalnya. Ya udah ayo saya iyain deh. Nah, dia harus belajar untuk mengatakan tidak. Kalau dia biasakan itu lama-lama nanti dia akan hilang itu perasaan tidak enak itu. Bisa ya dirubah jadi seperti itu ya? Bisa. Kan bisa. Ada orang yang memang dia orang si A ini yes man, memang selalu yes sepanjang hidupnya misalnya. Bisa ya orang begitu berubah ya? Bisa berubah. Karena ya itu kalau dia punya kesadaran dan menggunakan logikanya dengan baik, dia pasti akan mulai memilih-milih gitu. Atau kadang-kadang sudah terlalu capek. Iya kan? Selalu apa aja bilang iya. Disuruh ini ya, lama-lama dia capek. Pas pulang kok lelah rasanya gitu maksudnya ya. Bilang iya terus. Dan itu akan menghancurkan prioritas juga. Kita jadi nggak jelas ini prioritasnya apa ini ya kan. Mungkin kita prioritasnya pengen belajar atau apa, tapi karena ada yang ngajak bilang iya, akhirnya prioritas bergeser lagi. Bergeser lagi. Akhirnya nggak jadi-jadi kita. Iya. Memang orang hidup harus punya sikap. Tapi kan kadang kan kalau kita menolak orang kan orang kadang tersinggung juga tuh. Iya kan? Ada lah orang yang begitu kan. Wah kamu sombong banget sekarang misalnya begini. Ya tergantung cara kita. Saya bukan sombong. Emang saya tidak bisa gitu misalkan gitu kan. Ya tergantung cara kita. Dan itu tadi kebiasaan juga. Kalau orang biasa menerima selalu bilang iya terus. Sekali dia bilang tidak. Temennya kaget ya. Terus gini loh ada apa ini? Biasanya dia selalu iya, ini kok tidak, ya gitu lah. Jadi memang harus berani dipaksakan gitu loh, supaya orang tuh tahu bahwa kadang-kadang kita itu juga tidak sepaham dengan dia. Dan itu normal, kan tidak ada orang yang persis sama setuju dengan orang lain, tidak ada kan? Nah ya. Dan paham bahwa tiap orang ya punya hidupnya masing-masing, punya masalahnya masing-masing gitu ya. Yang harus diurus gitu. Tapi ya benar, kadang orang kaget gitu kalau berubah seperti itu kan. Iya. Lah kenapa emangnya? Tidak apa-apa tapi gini. Sekali kaget, habis itu kita ikuti lagi, konsisten, lama-lama dia akan menerima. Oh ya memang dia kadang-kadang setuju, kadang-kadang tidak gitu kan. Atau kalau teman yang buruk ya dia akan pergi dan gak masalah itu gitu ya. Gak masalah. Ya. Kalau teman yang tidak mau mengerti keadaan kita, dia meninggalkan kita ya biar aja. Itu hidup sesuai dengan kemampuan Kemal, bukan kemauan. Jadi pada saat gue punya 50.000, gue makan dari 50.000 itu. Sekarang gue bisa makan steak 5 juta, ya gue lakukan itu. Kalau besok terjadi bencana di mana gue nggak ada duit, gue akan makan di warteg dengan 50.000 itu, gue bisa makan 2 kali. Semua itu ujungnya kembali ke ego. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan kemauan. Gimana menurut saya? Setuju ya. Kan banyak orang yang misalnya, wah saya pengennya ya makan di sini. Ya, kadang-kadang karena gengsi kadang-kadang. Supaya dia bisa cerita sama orang-orang. Oh saya kemarin makan di restoran itu, restoran mewah itu. Dan saya setelah selesai saya tanya berapa bayarnya? 2 juta misalnya. Saya bayar 2 juta. Hanya untuk anu aja. Terus bilnya di foto biasanya kalau itu. Kalau ada yang gitu. Iya ada. Nah itu orang yang seperti itu, dia pasti lama-lama akan menyerah. Begitu ya? Iya kan, tidak bisa lama-lama kan? Iya sih, kalau ngikutin kayak apa nafsu kita terus ya kita capek juga lama-lama ya. Iya. Nggak sanggup duluan lah maksudnya gitu. Iya. Pasti uangnya habis juga lama-lama gitu ya. Iya. Jadi lebih baik hidup fleksibel ya.
sesuai dengan kemampuan Harus aja. bisa. Jadi ketika mungkin amit-amit kita mengalami sebuah masalah ekonomi, kita bisa menyesuaikan kembali dengan uang yang kita punya gitu ya. Iya. Terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan sehari-hari gitu kan. Nggak usah gengsi. Kalau memang mampunya warteg ya warteg aja. Dan itu kalau kita melakukannya dengan sadar, tidak terpaksa gitu, itu juga ya enak juga gitu loh. Kayak semua makanan dari semua kelas tuh ada enaknya lah maksudnya. Iya. Kayak nggak mesti yang mahal gitu. Yang penting ini hati dijaga aja. Jangan sampai kotor gitu ya. Iya. Tapi kan kadang kan kitanya bersih, kita dapat pasangan kotor, hatinya gimana tuh? Ya itu tugas kita untuk menyadarkan dia. Iya. Kalau orang laki kan kalau punya istri seperti itu ya harus disadarkan istrinya. Loh, kamu masa ngajak saya makan di warteg terus? Tetangga sebelah kemarin habis dia makan steak gitu, habis 3 juta. Ya udah kamu pindah ke sebelah aja. Nanti saya tak cari yang lain lagi. Kan kadang begitu tapi. Ada ya. Dan itu sangat-sangat banyak, sering sekali lah terjadi begitu. Saya tadi habis nongkrong sama Bu ini, katanya dia kemarin liburan ke Disneyland Hong Kong misalnya, seru ya, anaknya juga senang, bahagia. Iya gitu aja. Kita anggap itu seperti berita aja kan. Kadang-kadang cara kita mendidik itu yaitu dengan landai, menanggapi secara landai, tidak dengan kencang gitu. Karena nanti kalau kita kita tanggapi dengan keras, terjadi perdebatan. Kadang-kadang perdebatan itu memang dicari. Tapi terkadang begini, terkadang ini ya, ada orang yang misalnya, wah pada saat pendekatan, wah total, kamu mau apa? Oh saya ada, oh nanti saya usahain, oh nanti saya ini. Mas sudah menikah atau apa, seret langsung tiba-tiba berubah, lifestyle-nya turun. Yeah. Gimana pendapatnya? Menurut saya gimana? Ada juga begitu. Tapi kan juga kadang-kadang ada alasannya. Apa alasannya? Ya alasannya mungkin dia kita harus berhemat karena nanti akan punya anak dan sebagainya. Ada orang yang begitu kan. Ada yang beralasan begitu, ada. Iya. Dan hidup mewah itu kalau misalnya orang yang tinggal di kota-kota besar itu tidak akan ada habisnya. Kamu penghasilan misalnya 5 juta naik jadi 20 juta misalnya, kamu bisa hidup lebih nyaman itu kan, lebih enak. Nanti kamu habis juga uangmu. Nanti kamu penghasilan 50 juta juga habis. 100 juta juga habis gitu loh. Selain karena inflasi ya yang tiap tahun, yang kedua ya karena gaya hidupnya berubah juga, semakin banyak uang yang kita dapat. Ya, gitu. Semakin kita mengikuti gengsi. Kan dulu ada istilahnya almarhumah Titi Puspa tuh kalau ngomong kan gengsi itu makan biaya dia. Dia pernah ngomong gitu tuh. Iya. Ya itu, jadi memang kalau mau ngikuti gengsi terus ya kamu habis lah. Enggak, tapi kadang itu menjadi sebuah masalah karena ketika misalnya awal perkenalan, wah kamu mau apa, mau ini, oke saya ada, supaya good impression gitu. Ya. Tiba-tiba berubah, loh kamu berubah nggak kayak dulu? Jadi masalah gitu ya. Ya calon istrinya harus cerdas dong melihat ini kira-kira bakal gini terus apa enggak kan kelihatan pasti. Oh iya benar sih. Iya, ini apa tujuannya? Cuma untuk Iya. Apa ini tujuannya hanya untuk supaya saya suka sama dia, habis itu diambil sudah selesai gitu atau enggak gitu loh. Harus menganalisa begitu ya. Harus menganalisa. Makanya perkenalan sebelum menikah itu kan penting, itu karena itu diantaranya. Padahal sebenarnya itu bisa menjadi masalah untuk diri sendiri juga gitu ya. Iya. Karena ya mungkin si wanitanya menganggap oh berarti dia mampu. Ternyata pas dijalanin terus ya mungkin pasangannya yang mungkin kebanyakan si wanitanya ini akan minta terus sesuatu hal yang mungkin sulit untuk digapai oleh orang tersebut gitu. Sulit dipenuhi ya. Sulit dipenuhi. Jadi ibaratnya karena di awal terlalu jor-joran. Ya. Jadi standarnya tinggi. Ya. Tapi kan ya mungkin karir dia nggak tinggi terus misalnya kan. Kadang turun, kadang mungkin gimana. Ketika turun itu banyak kejadian itu. Istrinya merasa wah sekarang kamu sudah jadi orang yang gagal ini. Iya. Itu kadang aku suka dengar juga tuh begitu tuh. Ada orang yang gitu ada. Tapi sih tidak banyak lah. Ya nggak banyak ya. Nah ya, ada orang-orang yang begitu ada. Makanya orang memilih pasangan itu jangan hanya melihat fisik, dilihat semuanya. Ya kan, hatinya baik apa enggak gitu kan. Dan jangan bohong lah waktu pertama-tama mendekati itu. Buat apa sih pakai bohong segala tuh orang-orang itu. Banyak itu orang-orang bohong on their best behavior. Terus habis itu, oh ya kamu mau apa, ya udah pesan aja gini-gini. Padahal sebenarnya di dalam hatinya dia tahu, uang saya tinggal segini. Buat apa kayak gitu ya kan? Iya.
itu menyusahkan diri kita sendiri nanti ujung-ujungnya gitu loh maksudnya. Ya, tapi dalam pandangan dia yang penting dia bisa mendapatkan ini perempuan ini, itu aja. Ya itu kan salah tapi kan sebenarnya kan. Ya salah. Salah memang. Karena justru menjadi diri sendiri itu saringan utama itu justru ya. Untuk melihat seberapa cocok kita dengan orang ini gitu kan sebenarnya kan. Iya, harusnya tunjukkan nih saya seperti ini gitu loh. Kamu mau ndak? Gimana menurut kamu gitu kan? Kalau bisa yang lebih jelek lagi dari yang kenyataannya. Ya kalau mau gitu juga boleh. Biar ekspektasi rendah itu. Iya. Tapi bisa aja nanti gagal akhirnya. Ya nggak apa-apa. Nah ya. Coba lagi lah. Ya. Takutnya begitu karena aku baru denger ada kejadian begitu. Jadi orang saat memenuhi di awal tapi lama-lama nggak sanggup memenuhi. Sehingga istrinya jadi kecewa dan jadi mungkin bisa dikatakan hilang respect lah gitu. Ya itu cocok berarti dia. Suaminya kayak gitu, istrinya juga kan? sama. Harusnya kalau namanya suami istri kan tidak boleh pertimbangannya itu hanya satu aspek. Harus pertimbangkan secara keseluruhan. Bukan hanya harta aja tapi juga perangainya bagaimana. Jadi ya kita sarankan berhati-hatilah untuk yang nonton ini. Kalau misalnya ketemu sama orang, jadi diri sendiri aja ya. Apa adanya aja enggak apa-apa. Kalau usah kayak diada-adain. Iya. Kadang ada yang pura-pura, oh saya kerjanya ini, padahal sebenarnya enggak. Ya, saya presiden direktur di Pertamina gitu. Ternyata setelah dilihat di Google, bukan dia namanya. Ternyata dia ngisiin mobil ternyata. Gimana itu? Ya terus terang aja. Paling bagus tuh orang terus terang memang. Terus terang ya. Apa adanya lah. Oh saya kalau di sini. Begitu juga begitu menikah ya sudah apa adanya. Memang keadaannya begini ya begini sudah gitu loh. Karena akan menyulitkan diri sendiri ya. Iya. Maksudnya kalaupun kita pikir, wah tapi dia cantik dan saya akan sulit mencari yang secantik ini misalnya gitu. Nanti pas kamu udah gagal terus dimarah-marahin sama dia, kamu nggak akan lihat dia secantik yang dulu pasti. Ya, pasti ya. Iya. Pengen dibanting masih relahan rasanya. Ya kalau orang hanya melihat dari aspek kecantikannya, itu kan seperti orang beli mobil baru. Ketika dia beli mobil baru pertama tuh dia lihat mobilnya, wah luar biasa hebat ini mobil ini. Dapat berapa bulan gitu, dia lihat, oh ternyata lebih bagus yang itu gitu. Bisa terjadi begitu kan. Jadi jangan melihat fisik gitu lah. Tadinya nyupirnya seneng gini, jadi biasa aja nyupirnya akhirnya. Iya. Setelah beberapa bulan, karena sudah menjadi rutinitas gitu ya. Iya. Tidak spesial lagi gitu ya. Jadi apa adanya aja ya. Apa adanya. Penting itu buat yang nonton ini tuh. Respect sama orang yang cari pasangan tapi tidak ngikutin standar TikTok. Mantap. Terima kasih banyak. Karena sejatinya kalau orang nyari pacar dari standar TikTok, sangat tidak laku untuk orang-orang yang mukanya kayak standar 1 Mio 2001. Tidak akan menikah orang-orang yang begitu. Dan tolong, terlalu berat standar TikTok, oke? Terima kasih ya buat cewek-cewek atau cowok-cowok yang tidak ngikutin standar TikTok untuk mencari pasangan. Standar sosmed ini sangat meresahkan gitu ya. Ya sekarang yang lagi sering dibahas sih standar TikTok gitu. Karena banyak orang yang menceritakan, oh kalau misalnya pasangan ya harus begini, kalau pasangan ya harus begitu. Jangan semuanya didengerin. Oh gitu ya. Ya sosmed itu kan ada yang bagus, tapi yang sampah itu banyak. Jadi kita harus cerdas dalam melihat itu. Ada informasi-informasi yang baik bisa diterapkan. Tapi kalau yang seperti misalnya masalah pasangan ini memang terlalu berlebihan. Didramatisir gitu loh. Ya kamu udah bakal dapat nanti kalau gitu ngikuti standar sosmed. Standarnya terlalu tinggi jadinya. Ya itu kan di situ kan memang didramatisir kan. Jadi dinaikkan. Pokoknya kalau orang jadi istri itu jangan mau kamu kalau suruh nyuci piring misalnya nih kan. Terus yang lain-lain macam-macam lah. Ya kan. Orang hidup itu di Jakarta ini paling sedikit dia harus sekian puluh juta gitu. Itu kan di sosmed kan ada gitu-gitu. Ada. Atau kita jangan kalau dengar itu terus begitu mau menikah, kamu penghasilanmu berapa? Oh saya cuma 10 juta. Oh enggak bisa, paling sedikit 30 juta di Jakarta ini ya. Terpengaruh sosmed. Iya. Padahal yang ngomong di sosmed itu orangnya cuma asal-asal ngomong aja gitu. Asal ngomong dan dari pengalaman pribadinya doang. Sampelnya dia doang. Bisa pengalaman pribadi tapi kebanyakan kadang-kadang bukan pengalaman pribadi juga, dia cuman aja, cuman sekedar asal ngomong aja ya. Banyak di
Medsos tuh yang ayah lihat tuh hanya sekedar asal ngomong aja langsung ditangkap sama orang. Atau kadang-kadang misalnya konten, ada pasangan misalnya bikin konten, wah ini sweet sekali, romantis sekali orang ini ke pasangannya. Oh kamu nggak begini misalnya gitu kan? Begitu tuh, ya kan? Orang kalau mau keluar dari rumah, suami mau keluar tuh harus dicium pipinya dulu, gitu kan? Gitulah. Kalau pulang bawa oleh-oleh dong misalnya. Iya. Suami itu habis pulang kerja tuh mesti bawa oleh-oleh misalnya gitu kan. Martabak kayak apa kayak gitu. Karena kan kasihan istri di rumah nungguin. Itu masa kita pulang tangan kosong ya. Jadi akhirnya terjadi ya adu domba atau apa gitu. Tapi ini kan dalam memilih pasangan nih tadi kan. Iya. Jadi sebelum kawin aja udah diracuni orang kan. Iya udah. Nah, sehingga banyak anak-anak muda yang mikir, waduh, ini hidup rumah tangga ini butuh biaya yang luar biasa besar. Akhirnya dia tidak kawin-kawin. Iya kayak yang terjadi di Korea itu. Nah iya. Bener. Wah kayaknya ribet ya, kayaknya mau kawin harus begini begitu. Udah saya nggak usah kawin aja dulu lah. Iya. Gitu. Padahal kalau di Indonesia itu gampang banget. Kan kalau kita tidak usah lihat standar-standar medsos ya. Orang di Indonesia itu orang nikah aja mas kawinnya mudah lah gitu ya. Mukena kok. Oh iya benar. Sepasang alat sholat. Iya. Mukena sama ini. Nah itu kan tergantung adat tapi kalau itu. Ya artinya gini. Artinya apa? Berarti masyarakat tuh tidak terlalu melihat aspek materi sebetulnya. Jadi kita jangan berubah, budayanya berubah menjadi akhirnya terlalu Meskipun ya kalau orang mas kawinnya itu seperangkat alat sholat, katanya Gus Baha nanti kalau dia cerai suruh ngembalikan separuh gimana caranya? Ya betul juga omongannya itu. Harus digunting dulu maksudnya gitu. Kan jadi memang ya menghargai itu bagus. Ya kan memberikan mahar itu ya boleh yang sepantasnya. Tapi sepantasnya itu ya sesuai dengan kemampuan laki-laki dan juga kepantasannya perempuan itu gitu loh. Iya. Maksudnya tidak mengikuti ya orang lain gitu ya. Iya. Karena seringnya begitu ngelihat misalnya, wah konten pasangan itu kan kayak kacang goreng lah maksudnya. Iya. Nggak usah dipromoin juga udah laku itu pas itu barang ya kan. Iya. Banyak juga yang bikin begitu. Terus habis itu jadi perbandingan gitu kepada diri sendiri. Selalu narik ke diri sendiri pas itu. Ayah pernah lihat juga kan orang-orang yang ayah pernah lihat juga di salah satu medsos itu kan juga diterangkan ada orang menikah itu. Maharnya itu sampai ratusan juta gitu kan. Wah hebat ini. Memang seharusnya itu begini penghargaan terhadap wanita gitu kan. Ada itu ayah pernah lihat tuh di medsos. Jadi kita itu mesti punya prinsip gitulah. Kepantasan untuk diri kita dan kepantasan untuk pasangan kita, kepantasan untuk keluarga kita juga gitu loh. Jangan lupa orang nikah itu bukan hanya masalah mas kawin. Setelah itu mungkin ada tuntutan-tuntutan lain yang membutuhkan pembiayaan ya. Jadi ya sudah nikahnya sederhana aja. Ya kan? Terus mahar juga tidak usah berlebihan, biasa aja. Karena lebih baik habis itu menikmati bersama-sama dan menikmati ini tidak mesti mewah gitu lah. Iya, dan yang pasti satu sih. Apa yang kalian lihat di internet itu 99,9% itu palsu atau fabricated. Di medsos itu ya. Yang ada di medsos. Yeah. Jadi kehidupan nyatanya belum tentu seperti itu gitu. Itu kalian harus paham yang satu itu ya kan. Yeah. Yang kedua mungkin itu kehidupan nyatanya, tapi itu hanya sebagian kecil dari kehidupan nyatanya. Yang tidak di highlight kan kita nggak lihat, kita nggak tahu. Ya kan? Mungkin. Jadi kadang-kadang orang suka kaget juga. Maksudnya, wah ini kok kelihatannya baik-baik tapi ternyata cerai misalnya, akhirnya ribut ya kan? Iya. Ya karena yang kita lihat tuh cuman yang bagusnya aja gitu loh, sepitil doang gitu. Jadi itu nggak bisa dijadiin patokan gitu sebenarnya gitu. Kita tidak tahu bahwa dia menghadapi masalah-masalah lain yang negatif sifatnya gitu kan? Maksudnya kan kalau mau matokin orang misalnya, ya jangan ngambil positifnya doang. Iya. Misalnya orang ini baik suka mentraktir, tapi orang ini suka ngatain istrinya misalnya gitu ya. Dua-duanya dijadiin tolak ukur dong kalau mau ngambil. Ya kan? Iya. Tapi kan kita nggak tahu yang negatifnya misalnya gitu. Ya akan dimunculkan yang negatif. Kita nggak lihat gitu. Jadi itu akan menjadi tugas yang cukup impossible untuk dipuaskan oleh para laki-laki nantinya gitu loh. Gitu sih sebenarnya. Ya kan? Oke kalau gitu, terima kasih banyak buat yang udah nonton.